sebelumnya saya awali dengan salam penganjali umat. Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang topik leptospirosis, di mana judulnya itu adalah kasus leptospirosis pada anak sapi di Chili, diagnosis, penanganan, dan upaya pencegahan. Baik, kita masuk ke latar belakang. Jadi, definisi dari leptospirosis itu merupakan suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri yang bersifat gram negatif dari genus Leptospira yang memiliki dua flagela sehingga mampu bergerak cepat di lingkungan yang bersifat cair. Genusnya sendiri itu terdiri atas beberapa kelompok, yaitu terdiri dari dua kelompok. Yang pertama itu adalah kelompok patogen seperti Leptospira interrogens yang menyebabkan penyakit pada manusia dan juga hewan, serta yang kedua yaitu kelompok saprofit seperti Leptospira biflexa yang hidup bebas di lingkungan. Lalu untuk spesies dan serovarnya sendiri, di mana terdiri atas 20 spesies dan ratusan serovar yang telah diidentifikasi. Beberapa di antaranya itu memiliki hubungan khas dengan inang tertentu. Misalnya, yang pertama ada Leptospira iterohemorrhagi pada tikus, lalu ada Leptospira canicola pada anjing, lalu ada Leptospira pomona pada babi, dan ada Leptospira harjo pada sapi. Nah, reservoir utama bakteri ini sebenarnya adalah hewan liar dan domestik yang mana dapat menyebabkan bakteri melalui urin sehingga penularan terjadi melalui kontak langsung maupun lingkungan yang terkontaminasi. Secara mikroskopis juga, Leptospira ini berbentuk spiral halus dengan panjang kurang lebih 5 sampai 15 mikrometer. Diameternya itu 0,1 sampai 0,2 mikrometer dan ujungnya itu membentuk seperti kait, hanya dapat diamati dengan mikroskop dengan medan gelap. Terus dinding selnya tuh memiliki dua lapisan, di mana tuh membran dan juga lipopolisaccarida atau LPS yang berperan dalam adhesi serta penghindaran sistem imun inang. Baik, kita masuk ke permasalahan. Jadi di sini ada laporan kasus, yaitu di sebuah peternakan sapi perah di wilayah Los Rios, Chili, bagian selatan. Peternak melaporkan kematian mendadak sebanyak 11 ekor anak sapi dalam populasi total 130 ekor. Hewan-hewan tersebut menunjukkan tanda-tanda awal berupa penurunan aktivitas dan nafsu makan, serta perubahan warna urin menjadi kemerahan. Kasus ini terjadi pada kelompok umur yang sama dan ditemukan pada lingkungan yang lembab pasca hujan, sanitasi kandang kurang optimal dengan adanya genangan air di area pakan dan minum yang dapat menjadi media penularan penyakit. Masuk ke gejala klinis, ternyata pada anak sapi yang masih hidup terlihat beberapa tanda-tanda klinis. Yang pertama, yaitu penurunan aktivitas dan lemas, nafsu makan menurun drastis, demam ringan, urin tampak berwarna merah muda hingga merah tua atau hematuria, lalu icterus atau warna kekuningan pada selaput lendir, menunjukkan bahwa ada gangguan fungsi hati, serta gejala-gejala ini juga menunjukkan indikasi adanya gangguan pada organ hati dan ginjal yang butuh pemeriksaan lebih lanjut. Baik, kita masuk ke pemeriksaan patologis, di mana nekropsi pada salah satu anak sapi yang mati dilakukan dan menunjukkan yang pertama yaitu terindeksi icterus yang meluas pada mukosa palpebrae dan jaringan subkutan di sekitar mata, bisa dilihat pada gambar. Lalu pigmentasi kuning ini mengidentifikasikan adanya peningkatan bilirubin akibat gangguan fungsi hati. Lalu yang kedua, hati terlihat membesar dan juga berwarna kuning jingga homogen. Perubahan warna ini merupakan tanda degenerasi sel hati dan infiltrasi bilirubin. Terus bisa dilihat pada gambar ketiga, ginjal dan vesika urinaria atau kantong kemih tampak membengkak dengan permukaan yang pucat. Lalu edema ginjal dan distensi vesika urinaria konsisten dengan proses hemolisis dan disfungsi ginjal. Terus gambar yang keempat, permukaan jantung itu memperlihatkan perubahan warna dan tanda-tanda edema ringan, di mana lesi pada epikard ini menandakan kemungkinan adanya proses toksik sistemik akibat infeksi. Lalu bisa dilihat ada gambar kandung kemih, di mana kandung kemih ini atau vesika urinaria berisi cairan urin berwarna merah keunguan, secara makroskopis mencerminkan hematuria atau hemoglobinuria akibat kerusakan ginjal akut. Lalu yang terakhir, tampak ginjal dengan lesi patesia atau bintik-bintik perdarahan kecil pada permukaannya sebagai hasil dari vaskulitis dan kerusakan kapiler renal. Upaya penanganan.
di mana dilakukan diagnosis melalui beberapa rangkaian pemeriksaan laboratorium. Untuk memastikan agen penyebab dari penyakit ini apa? Pertama, dilakukan mikroskop medan gelap terhadap sampel urin. Hasilnya menunjukkan adanya bakteri spiral mobil khas yang disebut juga sebagai Leptospira. Selanjutnya, kultur bakteri pada media IMGH tumbuh pola dan jering setelah sekitar 30 hari masa inkubasi. Setelah itu, hal ini juga mengidentifikasikan pertumbuhan hidup dari Leptospira. Selain itu, ada tes PCR dengan primer spesifik juga mengkonfirmasi keberadaan dari Leptospira. Ternyata dilakukan juga analisis lebih lanjut, yaitu menggunakan variabel number tandem repeat dan sequencing gen yang mengidentifikasi isolat sebagai Serovar Harjo Prajitno, yang dikenal juga memiliki virulensi tinggi pada sapi. Sehingga dengan demikian, diagnosis akhir adalah leptospirosis akut yang disebabkan oleh Leptospira introgens Serovar Harjo Prajitno pada anak sapi dalam kasus ini. Lalu dilanjutkan pengobatan, di mana pengobatan berdasarkan kasus ini dilakukan mencakup pemberian antibiotik, penisilin, dengan cara intramuskular, pada fase akut juga pemberantasan infeksi bakteri. Setelah itu diberikan doxycycline per oral sebagai upaya pencegahan dan pengendalian infeksi lanjutan, guna untuk menghilangkan bakteri dari tubuh dan mencegah penularan ke hewan-hewan lain. Selain terapi antibiotik, tindakan pendukung yang dilakukan dalam kasus ini juga yaitu pemusnahan bangkai hewan yang telah mati secara aman untuk mencegah penyebaran penyakit. Lalu ada perbaikan sanitasi di kandang dan pengeringan area lembab untuk memutus rantai penularan infeksi. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu adalah upaya diagnosis dan pengobatan kasus leptospirosis pada anak sapi di Chili berhasil dilakukan, di mana menggunakan pemeriksaan klinis, patologis, kultur, PCR, dan analisis genetik. Pengobatan dengan antibiotik tepat serta perbaikan kebersihan kandang juga membantu mengurangi kematian dan mencegah penyebaran penyakit. Namun, karena server ini sangat berbahaya dan mudah menular, pengendalian yang menyeluruh dan berkelanjutan sangat perlu dibutuhkan sehingga penyakit tidak muncul kembali. Sedangkan untuk saran, pencegahan leptospirosis pada sapi harus menggunakan pendekatan terpadu yang melibatkan aspek-aspek seperti aspek lingkungan, hewan, dan manusia yang disebut juga dengan One Health. Di mana, pertama, sanitasi kandang. Ini perlu diterapkan secara ketat dengan rutin membersihkan dan mengeringkan area-area lembab yang menjadi habitat-habitat dari bakteri. Kedua adalah pengolahan limbah, bisa pengolahan limbah ternak dan bangkai hewan yang harus dilakukan secara benar dan teratur guna untuk meminimalkan setidaknya sumber dari infeksi tersebut. Yang ketiga adalah pengendalian populasi hewan pengerat yang merupakan reservoir bakteri harus efektif untuk dilakukan. Lalu yang keempat yaitu adalah pemantauan kesehatan ternak yang harus dilakukan juga secara berkala dan segera tangani hewan yang terinfeksi guna untuk mencegah penyebaran dari penyakit ini. Yang kelima itu ada vaksinasi, di mana vaksinasi pada sapi dengan vaksin leptospirosis yang sesuai harus diaplikasikan secara teratur berdasarkan rekomendasi dari dokter hewan. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu harus melakukan edukasi peternakan, di mana melakukan edukasi peternakan mengenai mekanisme penularan, tanda klinis, serta upaya pencegahan sangat penting untuk keberhasilan dari program pengendalian leptospirosis ini. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.